Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang akan melakukan tugas dari modul 2.3 dengan skenario terdapat murid yang jarang masuk sekolah dan selalu banyak alasan jika ditanya. Eh, Kemudian saya akan memperkenalkan diri. Saya Maratus Soleha sebagai koci. Saya berasal dari instansi SD Negeri 2 Sidoarjo. Kemudian saya mulai mengajar dari tahun 2014 hingga saat ini dan kebetulan Alhamdulillah sekali saya ucapkan puji syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 saat ini. Selanjutnya, perkenalkan rekan saya Pak Arjun Nanda sebagai coach. Silakan Bapak Arjun untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Mara. Perkenalkan, saya Arjunanda. Saya dari calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang. Ya, saya di unit kerja saya di SMP Negeri 3 Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Kebetulan saya mengajar pada mata pelajaran IPA. Saya terjun mulai menjadi guru itu pada tahun 2016 dan alhamdulillah pada tahun ini saya juga memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali, saya juga sangat mengapresiasi terhadap diri saya sendiri karena saya bisa menjadi bagian untuk menjadi peserta di pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke Bu Mara. Baik, Pak Arjun. Langsung saja ya, kita mulai ke skenario kasus kita. Siap ya Pak Arjun? Ya Bu, boleh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Arjun. Selamat siang Bu Mara. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Arjun? Alhamdulillah sehat Bu Mara. Bu Mara bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Arjun. Pak Arjun sedang di mana ini? Saya lagi di sekolah ini Bu. Oh, tumben Pak. Masih di sekolah jam segini. Padahal seharusnya jam segini ini udah waktunya pulang loh. Iya Bu Mara, ini tadi kebetulan selesai KBM ya. Dilanjutkan ada rapat ya. Rapat di sekolah jadi saya masih di sekolah ini Bu. Rapat apa Pak? Rapat pemantapan mengenai sesuatu rencana di semester ini Bu Mara. Begitu ya. Tamat nih tadi saya juga di sekolah rapat tentang rencana ke depannya di semester ini. Tadi juga tempat saya ini sih rapat tentang penyampaian akreditasi sekolah yang akan dilaksanakan tahun ini. Cuman belum tahu nih kapan bulannya, kapan Sama Bu bulannya. Mara. Sekolah Hmm, saya juga tahun ini Bu, besok bulan November ya, bulan November. Makanya tadi juga sudah mulai disusun gitu ya, segala sesuatunya sudah mulai dipersiapkan karena akreditasi ini menjadi suatu apa ya namanya penilaian memang di periode di beberapa tahun sebelumnya begitu. iya, kebetulan bareng ya Pak ya. Hmm, Iya Tadi Bu juga Mara. ini sih rapat tentang pembuatan perangkat pembelajaran. Kebetulan kan saya ini kan baru kali ini nih Pak mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi saya harus ini melengkapi ADM lah. Karena kan tahun-tahun kemarin masih K13 Pak. Kelas satu 2, 4 dan 5 itu kan kurikulum Merdeka dan kelas saya kelas 3 dan 6 kan masih
K13. Jadi tadi kepala sekolah sih suruh menyiapkan semua. Walaupun saya sudah menyiapkan sih Pak, cuman kan saya kurang memahami nih sebenarnya bagaimana sih pembelajaran kurikulum Merdeka yang sesungguhnya itu gitu. Jadi kita tadi Hmm, masih membahas itu. iya Bu Mara, sama di sekolah saya juga baru semester ini serentak begitu ya di apa namanya diimplementasikan mengenai kurikulum Merdeka. Kalau di sekolah saya semester kemarin itu yang kelas 7 kurikulum Merdeka, kelas 8, kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi mulai semester ini. Itu juga menjadi salah satu pokok bahasan juga tadi Bu Mara ketika saya apa namanya rapat tadi itu mengenai proyek-proyek dan segala sesuatunya juga sudah mulai dipersiapkan untuk semester ini dan seterusnya begitu Bu Mara. Berarti sama aja ya Pak ya. Baru serentak ini ya tahun ini untuk melakukan kurikulum 13. Saya juga ya ini sih masih sambil belajar dan terus belajar untuk menggali bagaimana yang sesungguhnya untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena setelah saya baca-baca tuh ya sekilas-sekilas sudah saya dalam itu sangat berbeda jauh sih. Yang tadinya tema kembali lagi ke mapel gitu. Gini Pak Arjun, saya itu sebenarnya ingin berbagi cerita nih sama Pak Arjun. Kira-kira Pak Arjun punya waktu tidak ya untuk mendengarkan nih keluh kesah yang saya rasakan tentang perasaan saya, tentang kendala-kendala yang saya hadapi. Iya Bu Mara bisa ya. Jadi kebetulan ini rapatnya juga sudah selesai ya. Nah, jadi saya bisa ada waktu lebih begitu untuk sharing-sharing begitu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Mara? Jadi nggak apa-apa ya Pak ya, nggak mengganggu tugas Bapak ya, karena ini udah Iya. sore, udah lumayan sore nih. Tapi Enggak. mudah-mudahan Bapak bisalah ya. Iya Bisa nih, Bu, bisa, Pak. bisa. Jadi gini, Pak. Dalam beberapa minggu ini nih ya, perasaan saya khawatir atas permasalahan yang terjadi. Apakah Bapak bersedia nih mendengarkan cerita saya? Tentu Bu, ya dengan senang hati Bu ya. Ketika Ibu ingin bercerita, saya dengan senang hati akan mendengarkan. Kira-kira ini apa yang Bu Mara harapkan nih nanti ketika Ibu setelah bercerita dengan saya. Ya, tentunya nih, Pak ya, saya ingin menemukan solusi nih atas permasalahan saya yang terjadi. Karena saya ini apa ya, merasa pusing gitu ya, khawatir jika permasalahan ini saya biarkan secara berlarut-larut. Kemudian kok kebetulan nih saya ingat Pak Arjun. Mudah-mudahan nih Pak Arjun bisa memberikan sedikit solusi kepada saya. Oke, jadi banyak masalah ya Bu ya. Hmm, Ya, permasalahan-permasalahan memang kerap terjadi di sekolah ya, masing-masing juga ya, begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Mara, apa masalahnya Bu Mara? Gini Pak, tentang murid saya Pak Arjun, saya sangat khawatir banget. Sangat khawatir ya Bu ya. Memang kenapa Bu Iya, muridnya sampai Ibu Mara sampai sangat khawatir begitu? begini Pak, di kelas saya itu ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Pak. Sehari masuk, 3 hari tidak masuk. Begitu terus selanjutnya. Oh, jadi gitu. Jadi ada siswa yang memang jarang masuk, 1 hari masuk, nanti 3 hari masuk, 3 hari enggak, dan seterusnya. Kira-kira apakah Ibu sudah pernah bertemu begitu, mencoba berbicara dengan murid tersebut? Ya kalau bertemunya sih ya ketemu Pak, karena kan itu murid saya Pak. Kemudian ketika ditanya itu pasti, Pak, kenapa kok kamu jarang masuk sekolah, Nak? Jawabannya itu ada aja, Pak, alasannya. Ya kadang males, kadang nggak apa-apalah, kadang alasannya itu tidak masuk akal gitu, Pak. Ada aja pokoknya dia jawabannya seperti itu, Pak. Hmm, gitu. Ibu sudah mencoba untuk mengetahui sebetulnya apa penyebabnya sih murid tersebut bisa jarang masuk sekolah seperti itu? Awal-awalnya sih saya cuman bertanya, Pak, sama muridnya. Cuman karena alasan dan jawabannya itu kurang tepat, kemudian saya mencari informasi nih. Saya mendapatkan informasi bahwa murid tersebut ternyata
mencari barang bekas, Pak. Kemudian barang-barang bekas itu dikumpulkannya dan dijual ke lapak terdekat, Pak. Begitu. Mencari barang bekas, kemudian dijual begitu. Berarti menghasilkan uang ya, Bu ya? Iya, Pak, menghasilkan uang. Dan itu tuh dia lakukan sendiri, Pak, tanpa mengajak Kalau teman. kalau boleh tahu, Bu, saya itu murid Ibu kelas berapa, Bu? Kelas 3 SD, Pak. Ya, seumur lah, seumuran 10 tahunan sih barusan. Cuman kan Hmm, anaknya ini sedikit dari wajah, dari body struk apa ya, bentuk bodinya itu ya, dia tuh anaknya semangat, lincah gitu, Pak. Jadi ya, kelihatan ya. besar gitu anaknya. Kelas 3 SD ya, Bu ya, masih kelas 3 SD sih dia sudah mencari barang bekas sesuai dari informasi yang Ibu dapatkan begitu, Bu ya. Kemudian dijual ke lapak begitu. Mm-mm. Iya, Pak. Oke, apakah Ibu sudah melakukan restitusi? Sudah, Pak. Sebelum saya melakukan restitusi lanjut itu juga saya sudah bertanya karena pertanyaan saya tidak ini, terus saya lakukan restitusi tersebut, Pak. Setelah Oke. saya lakukan restitusi, awalnya anak tersebut mulai rajin nih, Pak. Tapi cuma dalam 1 minggu nih, saat masuk sekolahnya rajin. Nah, untuk selanjutnya kembali lagi dia, Pak, seperti itu. Saya heran itu, Pak. Itu sudah direstitusi, Bu ya, hasil seperti itu tadi ya, yang Ibu Ya, sampaikan tadi. awalnya dia rajin, tapi lama kelama lagi dia seperti itu. Jadi begitu. Artinya memang ketika sudah direstitusi, dia mulai rajin gitu ya. Rajin masuk ke sekolah, tapi lama-lama itu ya kembali lagi begitu, Bu ya, jadinya. Mm-mm. Iya, Pak. Siswa tersebut kembali lagi dan mulai lagi jarang masuk sekolah. Sampai saya itu khawatir loh, Pak. Anak seusia begitu kan, Pak ya. Seusia segitu belum waktunya mencari uang. Tetapi dia mungkin merasa nyaman nih, Pak, dengan mencari barang-barang bekas kan ya. Bisa dikumpulkan dan dijual, kemudian mendapatkan penghasilan gitu. Mungkin dia merasa puas dengan itu. Sehingga dia nyaman dan tidak apa ya, memikirkan masa depannya. Padahal itu masih kelas 3 SD ya, Bu ya tadi ya. Seusia segitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, sudah berapa kali Ibu melakukan restitusi? Baru 1 kali saja sih, Pak. Baru 1 kali. Nah, kira-kira nih menurut Bu Mara, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Mara inginkan untuk murid tersebut? Saya ingin sih siswa itu masuk sekolah, Pak. Rajin seperti siswa-siswa lainnya. Kemudian apa ya? Pokoknya belajarlah intinya. Karena usia di kelas 3 ini kan baru 10 tahun ya, Pak, masih belia, belum saatnya bekerja untuk mencari uang. Dan yang saya takutkan adalah anak ini terlena dengan hal tersebut, Pak. Karena sudah keenakan nih dapat uang, dapat jajan. Padahal dia kan nggak tahu nih masa depan dia akan dibawa kemana. Masih butuh belajar dan belajar untuk menentukan masa depannya. Yang saya takutkan nanti jika dia terus melakukan mencari barang bekas, kemudian lupa tidak sekolah, melupakan cara belajarnya, nanti masa depannya gimana, Pak? Nanti dia kan pastinya nih akan menyesal di kemudian hari karena dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Seperti itu, Pak. Iya, tentunya kita juga nggak berharap ya Bu ya kita apa namanya murid tersebut keluar dari haknya begitu ya, karena seusia seperti itu ya sesuai dari yang Ibu Mara sampaikan tadi memang dia memang butuh belajar begitu ya, butuh sekolah demi masa depannya. Oke, Bu Mara, sejauh Ibu Mara mengenal murid tersebut, kira-kira hal apa yang penting dan harus Bu Mara lakukan untuk murid tersebut? Sebelumnya sih saya belum melibatkan orang tuanya sih, Pak, sebetulnya. Saya punya keinginan nih untuk melibatkan orang tuanya dan menjalin komunikasi yang baik untuk menemukan ide bersama dan saya akan melakukan restitusi kembali. Mudah-mudahan dengan saya berkolaborasi dengan orang tuanya menemukan jalan atas permasalahan yang anak ini lakukan sekarang. Eh,
bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Saya juga penasaran apakah orang tuanya itu tahu dengan kegiatan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Makanya saya akan melakukan komunikasi yang baik atau dengan melibatkan orang tua dan rekan sejawat mungkin agar bisa nanti memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk membimbing siswa saya, Pak. Seperti itu. Baik, ide bagus itu ya, Bu Mara. Saya juga menyepakati ya, saya sangat setuju dengan apa namanya rencana Bu Mara yang akan melakukan seperti itu. Baik, lalu apakah menurut Bu Mara itu melakukan hal hal seperti itu adalah hal yang baik begitu, Bu Mara? Ya, menurut saya sih itu sangat apa Pak, sangat baik dan sangat tepat untuk saya laksanakan karena dengan restitusi serta menjalin hubungan dengan orang tuanya, dengan berkomunikasi yang baik, eh, kita akan bisa memecahkan permasalahan ini serta membimbing anak tersebut, Pak. Oke, kira-kira kapan Bu Mara akan melakukannya? Secepatnya sih, Pak, supaya siswa tersebut segera sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. Dan saya juga akan terus mendampingi, membimbing murid tersebut supaya anak tersebut tidak seperti kemarin lagi setelah direstitusi mengulangi lagi. Dan harapan saya juga bukan hanya saya yang membimbing anak tersebut, tetapi orang tua bisa lebih memperhatikan dalam ketika di luar jam sekolah, mungkin di rumah bisa memberikan arahan-arahan serta bimbingan-bimbingan agar anak tersebut ketika dia berpamitan ke sekolah bisa tepat datang di sekolah dan pulang juga harus dalam pantauan kedua orang tuanya. Karena latar belakang siswa tersebut orang tuanya ini sih Pak, apa ya, sibuk dengan pekerjaannya, kemudian anak tersebut kurang dipantau. Makanya mudah-mudahan dengan solusi yang saya dapatkan hari ini, saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, serta kami bisa mendampingi. Dan ketika di sekolah, saya yang akan berusaha mendampingi dan membimbing anak tersebut. Dan ketika di rumah, mudah-mudahan orang tuanya juga bisa membimbingnya. Begitu, Pak. Baik, luar biasa sekali ya Bu Mara ini keinginannya ya supaya anak tersebut itu memang ya belajar begitu ya artinya seperti itu. Selanjutnya apa komitmen Bu Mara terhadap rencana penyelesaian dari masalah tersebut? Tentunya ya Pak, saya akan melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan sampai terlihat adanya perubahan dalam diri siswa tersebut. Saya akan coba memantau, saya juga akan memberikan arahan-arahan serta memberikan tugas tambahan mungkin ya, supaya anak itu lebih ber apa sih ya, maksudnya lebih bersemangat lagi untuk belajar. Oh, ini loh, saya ini tetap harus menentukan masa depan saya. Jangan berhenti, cukup jadi apa tadi, pencari rongsok lah, Pak. Seperti itu. Iya, 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 oke. Jadi memang memang masa depannya masih panjang begitu ya Bu Mara ya. Oke, Iya, Pak. kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Mara dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali dan rekan sejawat untuk saling bekerja sama, Pak, dalam membimbing siswa tersebut supaya rajin ke sekolah dan belajar seperti teman-teman lainnya. Baik, berarti supaya murid tersebut ini untuk lebih disiplin lagi ya, begitu ya Bu ya? Iya, Pak, karena penting untuk masa depannya. Disiplin harus diterapkan, gitu, Pak. Baik, Bu Mara, dari perbincangan kita ini, nah sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Mara? Alhamdulillah, Pak, perasaan saya lega karena sudah bisa bercerita nih dengan Pak Arjun dan saya juga mendapatkan sebuah solusi ya. Mudah-mudahan eh, ini bisa saya terapkan dan permasalahan saya bisa cepat terselesaikan, Pak. Oke, saya juga ikut senang ya Bu ya. Semoga Bu Mara juga bisa melakukan apa yang sudah direncanakan. Iya, Pak, saya akan terus membimbing murid tersebut
terus belajar demi masa depannya. Oke, semoga berhasil ya, Bu Mara ya. Amin. Ada lagi Bu Mara yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Pak Arjun. Terima kasih loh Pak Arjun atas waktunya. Sudah bersedia mendengarkan cerita saya, sudah bersedia memberikan respon baiknya agar saya tetap semangat nih dalam menyelesaikan masalah dan mendidik anak-anak saya. Sama-sama Bu Mara. Tetap tetap semangat ya Bu Mara ya. Saya juga ingin nih nanti mendengar hasil perkembangan dari murid tersebut ya. Iya Pak Arjun. Saya janji nanti apapun hasilnya saya akan bercerita loh dengan Pak Arjun. Ya, saya tunggu loh Bu Mara ya ceritanya gitu ya. Iya, iya Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Arjun sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Mara. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi praktik coaching ya. Saya dengan rekan saya Bu Maratu Soleha sebagai coach dan saya Arjunanda sebagai coach. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi diri terhadap praktik coaching yang sudah kami lakukan. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, apa yang sudah baik selama percakapan? Jadi percakapan kami ketika praktik yang sudah baik itu adalah percakapan kami sudah menggunakan tata bahasa yang baik dan mudah dipahami. Kemudian alur tirta itu sudah berjalan dengan runut, sudah mulai dijelaskan bagaimana tujuannya, kemudian identifikasinya terkait sebenarnya apa sih yang mau disampaikan begitu ya. Kemudian ada rencana aksi ketika sudah mengetahui ketika sudah mengidentifikasi masalahnya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan begitu pula sampai ke tahapan tanggung jawab berikut dengan siapa yang bisa yang mendampingi nanti ketika menyelesaikan masalah dan bagaimana komitmennya begitu. Kemudian yang sudah baik juga kami juga sudah menciptakan suasana yang cair, saling terbuka satu sama lain, kemudian komunikasi saya sebagai coach dan coachi rekan saya Bu Mara itu juga sangat terbuka dan asik begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki untuk ditingkatkan atau yang ditingkatkan? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin lebih tajam lagi begitu ya, lebih berbobot lagi supaya si coach ini bisa lebih menggali potensinya untuk menemukan suatu masalah-masalah yang terjadi yang akan disampaikan kepada coach dan juga si coach ini bisa untuk berpikir lebih kritis kembali. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk tetap hadir dalam keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching begitu. Nah, yang dilakukan itu adalah fokus dalam perhatikan ucapan dari coach, kemudian juga saya berusaha akan menempatkan posisi saya sebagai coach agar si coach saya sendiri bisa mengerti perasaan coach itu seperti apa begitu ya. Saya juga akan memperhatikan ucapannya, gimmicknya itu bagaimana, perasaan galaunya itu seperti apa, dan saya juga akan hadir penuhnya itu juga bisa melihat beberapa apa namanya gerak mimik dan muka wajahnya begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya merasa sebagai coach akan meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot atau yang tajam dan fokus mendengarkan dari umpan balik dari coach itu sendiri. Dan saya juga perlu melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri supaya menjadi acuan saya ketika nanti saya akan praktik coaching dengan teman-teman yang lainnya begitu. Nah, selanjutnya itu adalah umpan balik dari coach ya, karena saya posisi jadi coach dan Bu Mara ini sebagai coach begitu ya. Boleh saya bertanya ke Bu Mara ini ya, kira-kira Bu Mara ketika kita sudah praktik coaching ini ya, apa yang dirasakan Bu Mara pada saat coaching itu Bu Mara? Baik, baik Pak Arjun. Saya akan memberikan umpan balik saya nih sebagai coach terhadap
kegiatan kita tadi selama coaching. Saya merasa lega Pak Arjun bisa mengungkapkan permasalahan yang terjadi kepada Pak Arjun ya. Saya merasa lega plong. Saya merasa nyaman melalui proses coaching ini, kemudian menemukan solusi serta upaya tindak lanjut. Sehingga saya lebih bersemangat untuk melangkah ke depannya dengan penuh keyakinan. Seperti itu Pak Arjun. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi nih. Ketika saya mendapatkan masalah-masalah yang saya hadapi, saya bisa berkomunikasi dengan Pak Arjun. Jangan bosan untuk menjadi coach saya ya Pak Arjun ya. Karena permasalahan-permasalahan ini sering kita dapatkan nih, baik dengan murid, baik dengan guru, ataupun di lingkungan luar sekolah. Karena permasalahan-permasalahan itu pasti akan menghampiri baik individu ataupun kelompok. Dan saya harap Pak Arjun tidak bosan-bosan untuk memberikan saran yang terbaik saat saya membutuhkan bimbingan dari Pak Arjun. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, jadi lega ya, artinya memang unek-unek ya, artinya bahasanya unek-unek begitu ya Bu Mara ya. Sudah Iya, Pak. dieksplor, sudah disampaikan, kita berbincang di sini mengenai alur tirta, berjalan dengan runut, kemudian dari coaching ini memang segala sesuatunya itu bisa terselesaikan begitu ya. Saya sendiri juga demikian Bu Mara ya, merasakan bahwa ternyata coaching ini juga banyak manfaatnya untuk kita ya ternyata itu. Segala permasalahan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mara tadi ya, karena ini bisa menjadi sesuatu hal yang akan kita terapkan begitu, nggak cuma di sekolah gitu ya, mungkin juga bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut dengan Bu Mara tadi sampaikan bahwa ternyata kita ini sebagai guru yang ada di sekolah itu ternyata segala macam bentuk permasalahan itu macam-macam bentuknya begitu ya, dan coaching ini menjadi salah satu alternatif yang menurut saya sangat solutif sekali, yang kemudian nanti kita akan coba terapkan di sekolah, yang kemudian nanti kita akan coba praktikkan dengan rekan-rekan kita di sekolah. Supaya apa? Supaya semua permasalahan di sekolah, baik dari tingkat kelas ya, kemudian dari tingkat internal sekolah, mungkin dari tingkat rekan-rekan kita sendiri, dan bahkan dari tingkat lingkungan masyarakat, nantinya akan lebih mudah dibaca, dan kemudian dari coaching dan alur tirta ini bisa diberikan suatu solusi yang kemudian bisa dicerna dengan baik. Nah, harapannya Ya, tentunya ya, harapannya terkait praktik coaching ini, kita sebagai guru ini bisa memiliki situasi yang baik untuk menakam pembelajaran yang ada di sekolah maupun di kelas ya. Tadi sudah disampaikan ya, juga, ternyata manfaatnya banyak sekali gitu ya. Kalau iya untuk Pak harapan Arjun. seperti apa? Harapan saya sih setelah lulus CGP ini ya Pak, saya bisa berbagi praktek baik dengan rekan sejawat kita dari awal modul kita belajar nih ya, modul 1, modul 2 sampai modul 3. Mudah-mudahan saya bisa berbagi praktek baik dan bisa secara konsisten nih menerapkan apa-apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini Pak. Karena apa ya? Dengan mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 ini benar-benar sangat mengupgrade ilmu kita, Pak. Menambah, mengupgrade, menggali dulu-dulu yang sudah lupa menjadi lebih merasa tertantang lah ya untuk menerapkan di dalam kegiatan praktek mengajar kita, Pak. Eh, Selain itu juga pendidikan guru penggerak ini membuat apa ya motivasi saya untuk mencerahkan masa depan anak-anak itu semakin menyala gitu Pak. Kalau bahasa sekarang itu semakin menyala lah semangat saya. Karena selain memperbaiki proses mengajar saya, juga menambahkan semangat yang luar biasa. Kalau Bapak sendiri bagaimana setelah mengikuti kegiatan CGP nanti apa yang akan Bapak terapkan? Ya, tentunya saya berharap ya setelah kegiatan ini selesai, terutama di coaching ini, saya bisa konsisten gitu ya. Bisa konsisten, bisa mengamalkan apa ilmu yang sudah saya dapatkan begitu. Jadi memang pada dasarnya semua rangkaian kegiatan di pendidikan guru penggerak ini memang membuat kita sebagai seorang guru itu memang harus keluar dari zona nyaman begitu kalau saya menilai begitu ya. Apalagi terutama di coaching ini ya, ini juga kita harus keluar begitu dari zona nyaman. Kita jangan mau terbelenggu dengan situasi yang membuat pikiran dan hati kita ini selama ini
gundah gulana, cemas gitu kan. Ini kita mau cerita ke siapa ya? Apa ke si A misalnya ya? Kita nggak, kadang kita juga nggak tahu gitu ya. Mungkin rekan kita tersebut juga lagi sibuk waktunya. Makanya penting memang untuk apa namanya, untuk mengatur waktu dan berbagi cerita dengan rekan-rekan kita. Kemudian juga coaching ini menurut saya juga sangat penting ya, karena memang ya itu tadi, tingkatannya nggak hanya di sekolah atau di kelas saja, juga bisa di masyarakat atau di sesuatu yang terjadi di antara lingkungan-lingkungan di kehidupan kita. Saya kira sih itu sih Bu Mara ya, untuk manfaat dan harapan coaching, lebih-lebih ke di PBGP ini, di pendidikan, di program pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Meskipun pada prosesnya ini nggak gampang, nggak begitu mudah ya. Kalau orang bijak bilang ini kan terbentur terus terbentuk begitu ya. Oleh sebab Iya, itu kita iya sebagai Kak. seorang pembelajar kita ya memang harus terus mengasah kemampuan kita. Kita harus terus belajar sepanjang hayat. Jangan mudah menyerah begitu ya. Apalagi dengan penguatan-penguatan materi yang sudah kita pelajari. Saya kira itu Bu Mara tentang praktik coaching dan harapan-harapan dengan segala manfaatnya untuk diri kita sendiri, terutama yang kemudian nanti kita akan aplikasikan Amin. demi Amin. kemajuan sekolah kita, terlebih bisa kita berikan amalan yang baik kepada rekan-rekan kita dan lebih-lebih kepada murid-murid kita yang memiliki cita-cita yang luar biasa ketika di sekolah dan di masa depannya. Iya Pak. Begitu, Bu Mara? Iya, siap Pak. Semudah-mudahan kita bisa menerapkannya, berkomitmen, berkelanjutan, terus dilaksanakan. Oke, saya kira cukup ya, Bu Mara ya, di praktik coaching. Iya Pak, Terima cukup. kasih ya, Bu Mara ini sudah apa menyampaikan, kita juga berdua juga sudah menyampaikan harapan dan segala keinginan kita. Demikian praktik coaching yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk pihak-pihak lain yang terkait di dalam sekolah. Terima kasih. Kami dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.